Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah ciptakan pena, kemudian Allah katakan kepadanya, uktub, tulislah. Ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Itulah takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki terjadinya segala sesuatu yang terjadi. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga kalau terjadi sesuatu, maka itulah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau baik, bersyukurlah alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Kalau ghairi dzalik, kalau selain kebaikan, katakan qadarullah. Qadarullah wa ma syaa kan. Itu takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka di akhir pembahasan, Syekh Rabi' hafizahullah memberikan penjelasan. Wa ma'a dzalika al-ibad mukallafun ma'murun. Tetapi bersama dengan semua itu, yakni bersama dengan keyakinan terhadap takdir, jangan lupa hamba-hamba Allah tetap ma'murun, mukallafun, mendapatkan perintah, mendapatkan beban syariat, mendapatkan aturan-aturan syariat yang harus kita pegang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Hikmah dari penciptaan manusia dan jin adalah untuk diperintah agar beribadah. Tafsir dari Ali bin Abi Thalib adalah illa liya'budun illa li'amurahum wa anhahum, atau dalam riwayat illa li'amurahum li'ibadati atau bi'ibadati, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu,
bahwa tafsir dari kalimat illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Maknanya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintah agar beribadah. Maka disebutkan dalam tafsir yang lain dikatakan liyu'mar wa yunha, untuk diperintah dan dilarang, untuk diatur, untuk diperintah dan dilarang. Wa huwa yuhasab, maka setiap hamba akan dihisab, akan dihitung amalan-amalannya. Siapa yang mendapatkan catatannya dari depannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah hanya ditunjukkan saja, ini dosa-dosamu. Iya kan? Ketika dia mengaku, betul ya Rabb, itu semua dosaku. Di dunia sudah aku tutupi, sekarang aku ampuni, masuklah ke surga. Ini adalah hisaban yasira. Adapun kalau dihitung, celaka, binasa dia. La yuhasabu ahadun illa uzzib, tidaklah dihisab seseorang kecuali akan diazab. Dihisab dalam artian dihitung, kecuali akan diazab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Adapun orang-orang kafir, Allah katakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan. Tidak dihitung, tidak ditimbang, semuanya ditolak amalannya. Kalau ditimbang amalan baik dan amalan jelek, itu artinya ada amalan baiknya. Maka ditimbang mana yang lebih dominan, baiknya apa jeleknya. Tetapi orang-orang kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan. Karena kami jadikan, kata Allah, amalan baik mereka habaan mansura, debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Dijadikan seperti fata morgana. Karena siapa yang berbuat kekafiran dan kesyirikan akan gugur semua amalan-amalannya. Allah katakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, akan gugur seluruh amalanmu. Kesyirikan menggugurkan amal. Maka kekafiran-kekafiran seperti kesyirikan-kesyirikan akan menggugurkan amalan, maka tidak dinilai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaqulun mathalan wa hadzal ma'ruf, inna Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiq ahlal khair wa ahlal iman wa yuwaffiqhum lil a'mal, fa tawfiquhu yuwaffaquna lil a'mal. Maka kalau ada seseorang berusaha untuk beriman dan kemudian dia menjadi mukmin, berusaha untuk beramal saleh, beribadah, salat, diberi pahala oleh Allah. Tetapi jangan lupa, kita katakan orang itu muwaffaq. Apa makna muwaffaq? Mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, karena ditakdirkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Maka istilahnya dengan kalimat yuwaffaq ahlul khair, orang-orang baik mendapatkan taufik. Fa bi taufiqihi yuwaffaquna lil amal, karena taufik dari Allah lah dia bisa beramal saleh. Ibnu Qayyim rahimahullah sehingga berkata, sesungguhnya kita perlu bersyukur dalam segala hal, kebaikan-kebaikan dari Allah. Setelah mensyukuri kenikmatan hidayah, kenikmatan petunjuk, kita bersyukur pula kita mendapatkan taufik untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah. Dan ketika kita bisa bersyukur, kita bersyukur pula karena Allah menjadikan kita bisa bersyukur. Lihat Ibnu Qayyim rahimahullah, jeli sekali beliau, tajam sekali. Karena ketika dia bisa bersyukur, itu juga taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah, dia tidak bisa bersyukur.
maka ketika dia bersyukur, dia harus bersyukur karena dia bisa bersyukur. Dan terus seperti itu. Halumma jarra. Berarti nggak akan bisa kita mengimbangi kebaikan dari Allah. Naam, itu yang benar. Nggak akan bisa kita mencukupi syukur kita untuk seluruh kenikmatan. Nggak bisa. Nggak mampu. Karena ketika kita sudah bersyukur dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan, masih dituntut. Bukankah engkau bisa bersyukur karena Allah juga? Syukurilah. Ketika dia bersyukur atas taufiknya bisa bersyukur, maka syukur yang kedua pun butuh syukur. Ini khonilin a'azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal kuffar ma'atahum wa hadza haqquhu hadza fadluhu. Adapun orang kafir tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah, dan itu sudah urusan Allah. Jangan protes. Kenapa nggak diberi hidayah? Karena Allah nggak mau beri hidayah. Tapi kenapa yang ini diberi hidayah? Karena Allah ingin beri hidayah. Apa urusan? Bahkan diulang-ulang setiap berbicara. May yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, nggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, nggak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ada beberapa golongan yang merasa berat. Kalau yang dapat petunjuk, iyalah Allah yang kasih petunjuk hidayah. Tapi yang sesat, masa Allah yang sesatkan? Ini pertanyaan membuat kita bertanya kepadanya. Ailahum ma'allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Kalau yang beri petunjuk, Allah. Kalau bisa menyesatkan, bukan Allah. Terus siapa? Ada ilah lain? Ailahum ma'allah. Maka katakan ikrar. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Bihikmatihi wa adlihi, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan ilmunya. Qala fawakala ulaika ila anfusihim wa dhahabu yatakhabbatuna fi dhulmi wad dalal. Akhirnya orang-orang kafir karena tidak diberi taufik oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Wakalahumullah, dibiarkan oleh Allah, mereka mencari-cari ke sana kemari. Yatakhabbatuna fi dhulmi, meraba-raba dalam kegelapan. Wadhalal, dalam kesesatan. Wal jahl, dalam kebodohan. Wal kufri wal fusuq, di dalam kefasikan, di dalam kefasikan dan di dalam kekafiran. Wakalahumullah ila anfusihim. Allah serahkan mereka pada diri mereka sendiri. Allah tidak bantu. Apa bisa? Tidak akan bisa. Na'udzubillah min dzalik. Wal 'iyadzu billah. Walam yu'tihim min fadlihi alladhi huwa fadluhu. Allah tidak berikan fadilahnya pada orang tadi. Dan sekali lagi, tidak perlu kita protes. Karena fadilah Allah, Allah yang punya. Allah berikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Berapa ayat yang seperti itu? Atau yang semakna dengan itu? Sangat banyak. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ingat kisah para sahabat yang protes karena mereka tidak bisa beramal soleh dengan harta, karena mereka fuqara, miskin. Datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya banyak dapat pahala.
Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka bisa berjihad, kami tidak bisa berjihad. Karena waktu itu jihad membawa kuda sendiri, senjata sendiri, baju besi sendiri. Yang tidak punya kendaraan tidak bisa berangkat. Mereka bisa begini, bisa begitu, kami tidak bisa. Fuqara. Kami salat, mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Maka Nabi mengajarkan, ingat, ada sedekah, tapi tidak dengan harta. Sesungguhnya kullu tasbihatin sedekah, wa kullu takbirin sedekah. Sesungguhnya ucapan tasbih sedekah, ucapan takbir sedekah, ucapan tahmid sedekah. Ucapkanlah 33 kali, 33 kali, 33 kali setelah salat kalian. Semangat mereka mengerjakan. Orang-orang kaya bisa bersedekah, saya bersedekah dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan apa yang terjadi? Orang-orang kaya yang soleh tadi mendengar berita itu, maka mereka pun mengerjakan. Bertakbir, bertahmid, bertasbih 33 kali. Maka orang-orang fuqara tadi datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya ikut kita mengucapkan lagi seperti itu, kita nggak bisa ngelakir lagi sekarang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Mau apa lagi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah dan Allah berikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Enggak usah protes. Mau apa lagi? Itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berkait dengan fadilah inilah, kalau kita imani takdir, maka kita bersyukur dapat fadilah dari Allah. Mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah, mendapat ilmu dari Allah, mendapat kemudahan dari Allah, mendapat dari Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk bisa salat, bisa puasa, bisa haji, bisa Masya Allah. Ini semua fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang tidak diberi oleh Allah fadilah, nggak diberi hidayah, nggak diberi petunjuk, nggak diberi kesempatan, nggak diberi taufik, nggak diberi kemudahan untuk ibadah. Betapa banyak. Walhamdulillah, kita mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Washkuru rabbakum, maka bersyukurlah pada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Qala walamma, ketika fadilah itu Allah berikan pada siapa yang dikehendaki, kadang manusia salah hitung. Menurut hitungan dia, ini pantasnya dapat hidayah. Yang ini gak pantas dapat hidayah. Atau sebaliknya, harusnya ini yang dapat hidayah, bukan yang itu. Maka kita ingatkan hari ini, jangan kamu sok tahu. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi kulli syai'. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka kalau ada yang berkata dengan hitungan yang salah, kenapa tidak si fulan yang diberi hidayah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah tahu siapa yang pantas diberi hidayah sudah. Kamu ngalah saja. Kamu katakan bahwa kami tidak tahu, Allah yang beritahu. Orang-orang musyrikin Quraisy protes. Kenapa yang jadi rasul dia, bukan kami? Kami kaum ningrat. Kami berdarah biru. Kami turunan begini, turunan begitu. Kami hebat. Kami kuat. Kami adalah suku yang paling mulia di sini. Kenapa justru itu yang diberi hidayah? Diberi risalah kenabian. Wallahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah beritahu siapa yang pantas diberi risalah. Itu jawabannya dalam Quran. Wallahu a'lam, Maha tahu haitsu yaj'al risalatahu. Siapa yang akan diberi risalah? Allah tahu. Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah melihat hati-hati para hamba. Fara'a qalba Muhammadin khaira qulubil ibad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah melihat hati para hamba dan Allah melihat hati yang terbaik di antara hati para hamba adalah hatinya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih untuk dirinya, Allah jadikan rasulnya.
Kita manusia sangat jahil, sangat dangkal dan serba terbatas. Lihat hanya zahirnya, nggak lihat batinnya. Ini zahirnya baik sekali, Masya Allah. Yang ini zahirnya kok kasar, jelek mulutnya, demikian-demikian. Ternyata Allah lebih tahu. Ini yang kamu lihat zahirnya baik, ternyata dalamnya jelek. Ini yang kamu lihat orang ini kasar begini, tapi hatinya baik. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tetapi mereka yang akan ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Jangan Allah yang ditanya. Allah pasti benar. Sikapnya pasti benar, takdirnya pasti benar, perbuatannya pasti benar, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. La yuqalu limadza ma 'asaita fulanan. Jangan berkata kenapa engkau tidak berikan pada si fulan hidayah? Kenapa tidak diberikan ini dan itu? Limadza ma hadaita fulanan? Kenapa engkau tidak beri petunjuk si fulan? Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki, Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Wa khalaqal jannah wa laha ahlun. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan pula penduduknya. Wa khalaqan nar, dan Allah menciptakan api neraka, wa laha ahlun, yang juga Allah ciptakan penduduknya. Maka barakallahu fikum, setelah didakwahi, setelah sekian kali, sekian cara yang boleh, cara yang sunnah, tetap di atas kekafirannya, kamu jangan bingung, jangan sedih. Jangan sedih engkau ya Rasul. La yahzunka alladhina yusari'una bil kufur, kata Allah. Wa la yahzunka, jangan menyedihkan engkau mereka-mereka yang yusari'una bil kufur, yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Enggak usah sedih. Yang penting kau sudah sampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Jangan-jangan mereka yang sudah dicap oleh Allah sebagai orang kafir, yang sudah ditakdirkan sebagai penduduk neraka, tugas kita sudah selesai. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku ajak mereka, aku dakwahi mereka siang malam. Falam yazidhum du'ai, ternyata ajakanku tidak menambah mereka kecuali kekafiran. Firar, kecuali bertambah jauh. Masih dikatakan lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam, inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Aku umumkan dengan terang-terangan, aku bisikkan secara rahasia. Sudah. Dakwah sirriyah, dakwah jahriyah, sudah. Berapa lama? 950 tahun. Tapi enggak mau beriman. Maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Tidak akan ada lagi yang beriman illa man qad aman. Tidak ada lagi yang akan beriman kecuali yang sudah beriman padamu. Tidak ada lagi tambahan lain. Artinya mereka sudah tidak akan beriman. Maka saat itulah Nabi Nuh diperintah untuk membuat perahu, karena beliau berdoa pada Allah Ta'ala, ya Rabbi, la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara, innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Habisi mereka semuanya. Kalau mereka masih tersisa, tidak akan lahir dari mereka kecuali orang yang sejenis. Dikabulkan oleh Allah. Kalau gitu, isda'il fulka bi'ayunina, kata Allah. Bikin perahu di bawah pengawasan mata kami, kata Allah. Kemudian Allah tenggelamkan mereka seluruhnya kecuali yang ada di kapal tersebut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka kalau dalam keadaan kita iman kepada takdir, kita nggak akan stres atau kecewa ketika gagal mendakwahi. Jangan-jangan sudah demikian keadaan mereka. Jangan-jangan sudah qadarullah. Setelah sekian upaya, jangan baru sebentar kemudian mengatakan, memang mereka ini sudah disesatkan oleh Allah. Jangan, sabar. Belum tentu. Mungkin pada dakwah yang pertama tidak terima, yang kedua tidak terima, mungkin yang ketiga dan keempat dia terima. Atau mungkin dengan dakwah yang ini, dengan cara yang ini belum bisa. Ternyata dengan cara yang lain, yang juga sunnah, bisa berubah. Mungkin dia tidak hobi mendengar, sehingga setiap disampaikan ucapan-ucapanmu dia nggak dengar dengan baik. Ketika diberi tulisan, yatama'an fiha, yatama'an hati teliti, baru dia berpikir. Kemudian dapat hidayah. Bisa jadi. Atau sebaliknya, diberi buku, diberi buletin, diberi catatan, tetap tidak berubah. Jangan-jangan memang malas baca dia. Baru baca sekian, apa sih? Baru baca ujungnya saja sudah, paling ini dakwah Wahabi. Baru baca separuh, tinggalkan. Sehingga tidak paham. Tetapi ketika dengan ucapan, langsung kepadanya, diingatkan, ternyata dia mengatakan, sungguh saya baru tahu. Apa yang kamu katakan barusan, saya baru dengar hari ini. Loh, yang kemarin kemana buletin setiap Jumat itu? Kemana itu semua? Majalah yang kita berikan. Tulisan-tulisan yang kita berikan. Tidak ada yang dibaca. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sehingga kita kisahkan kisah Nabi Nuh bukan untuk kita segera putus asa menyatakan, ya Allah hancurkan mereka orang-orang kafir. Bukan. Tetapi untuk mengingatkan, kalau sudah sampai batas tertentu hampir putus asa kita, ingat. Bisa jadi mereka adalah orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah kafir. Kamu gak usah sedih. Gak usah sedih. Karena kita ditugaskan manusia, baligh anni walau ayat. Sampaikan dari kami walaupun satu ayat. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Wa qala hafizahullah, berkata Syekh hafizahullah, Allah menciptakan surga dengan penduduknya, Allah menciptakan neraka juga dengan penduduknya. Apakah kamu membayangkan akan menjadikan semua manusia jadi mukmin? Kalau Allah kehendaki, bisa Allah jadikan umat ini satu umat. Tetapi Allah tidak kehendaki. Allah menghendaki ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang saleh ila akhirih. Iqtasamatil jannah wan nar ila rabbiha atau ila rabbihima. Disebutkan oleh beliau, oleh pensyarah hadis bahwa surga dan neraka berselisih, mengadu kepada Rabbnya. Faqalatil jannah, surga berkata, ya Rabbi, ma laha la yadkhuluha illa du'afa'un nas. Kata surga, ya Rabbi, ada apa dengan kami tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang lemah, orang-orang miskin, wasaqatatuhum, orang-orang rendahan. Wa qalatin nar, dan neraka berkata, usirtu bil mutakabbirin, aku diberi penduduk orang-orang besar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kaya. Faqalallahu ta'ala lil jannah, maka Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku, engkau adalah rahmatku. Walinnar, dan kepada neraka Allah katakan, anti adabi, engkau adalah azabku. Usibu bika man asya, aku akan timpakan azabku denganmu, dengan neraka, atas siapa yang aku kehendaki. Demikianlah sudah takdir dari Allah, sudah fadilah dari Allah. Allah katakan surga, engkau adalah rahmatku. Orang-orang yang Allah rahmati aku akan masukkan ke dalammu. Orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang begini dan begitu.
yang terusir, yang selalu dituduh di sana, dituduh di sini, dikucilkan di sana, dikucilkan di sini. Sedangkan neraka, engkau adalah azabku. Aku akan timpakan azabku kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah pertama, bahwa surga ada penduduknya, neraka pun ada penduduknya. Maknanya manusia akan ada yang menjadi penduduk surga dan akan ada yang menjadi penduduk neraka. Maka kalau sampai engkau diperangi, ditentang, dimusuhi oleh orang-orang kafir, wajar. Tidak mungkin satu zaman pun dakwah tidak memiliki musuh. Tidak mungkin. Sunnatullah fil kaun, sudah sunnatullah di alam ini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami sudah jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Kami jadikan setiap nabi punya musuh. Syayatin al-insi wal jin, setan-setan dari manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Masing-masing membisikkan kepada yang lain. Zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang indah tetapi menipu. Ini khonibina azakumullah. Faedah pertama, bahwa hadis ini menunjukkan neraka ada penduduknya, surga ada penduduknya, maka manusia yang sulit didakwahi sampai akhir, sampai cara apapun tidak bisa, itu mesti akan terjadi. Musuh dakwah tauhid, musuh sunnah, musuh Quran, musuh Islam mesti akan ada. Maka ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu faedah pertama. Faedah kedua, bahwasanya fadilah Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Aku masukkan kepadamu, wahai surga, orang-orang yang aku sayangi, yang aku rahmati. Di dunia terzalimi, di akhirat Allah masukkan dalam jannah. Di dunia mereka difitnah dengan berbagai macam fitnah. Diboikot, diusir. Allah angkat, Allah muliakan yaumul qiyamah, Allah masukkan dalam jannah. Sebaliknya, mereka yang mutakabbirun jabbar, yang sombong, merasa paling besar, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, Allah sungkurkan, Allah hinakan yaumul qiyamah di dalam neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nasallahu fiikum afiyah. Hidayah wa rahmah. Ini selesai pembahasan masalah takdir, dan yang akan datang insyaallah poin berikutnya tentang masalah yang berikutnya, yaitu masalah sebaik-baik manusia setelah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih 5 menit, kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Ada riwayat-riwayat seperti itu bahwa para fuqara wal masakin lebih mudah hisabnya. Sedangkan orang-orang yang kaya lebih lama dihitungnya. Ya tentunya karena akan dihisab min aina, dari mana didapat, wa ila aina anfaqah. Min aina iktasabaha wa ila aina anfaqah. Kemana, dari mana dia dapat dan kemana keluar. Akan dihisab semuanya. Orang miskin, berapa yang akan dia hisab? Dia nggak punya apa-apa. Maka lebih mudah bagi mereka. Tetapi untuk masalah keutamaan, apakah lebih utama orang yang kaya tapi bersyukur, banyak sedekah, atau orang miskin yang sabar? Mana lebih mulia? Ini yang permasalahannya panjang, ya. Dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Sekian alasan yang menunjukkan keutamaan yang bersyukur. Orang kaya bersyukur. Dibawakan pula sekian keutamaan orang miskin yang sabar. Artinya dua-duanya memiliki keutamaan. Sampai pada akhirnya beliau menyimpulkan dengan tidak ada kesimpulan. Apa maksudnya?
Kata beliau, siapa yang diberi oleh Allah rizki dunia, syukurilah. Dan siapa yang tidak, sabarilah. Itu saja yang diperintahkan. Nah, di antara keutamaan orang-orang yang kaya dan bersyukur yang tadi. Hadisnya. Ketika fuqara protes lagi. Sampai ketika orang kaya tadi mengikuti amalan-amalan zikir yang diajarkan pada fuqara, mereka protes lagi, ya Rasulullah. Ternyata mereka orang kaya juga ikut seperti kami. Nabi menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Ini fadilah dari Allah. Ini fadilah dari Allah. Artinya Allah berikan fadilah pada mereka. Mau apa lagi kita? Kata beberapa pihak dari ulama yang berpendapat mengutamakan yang kaya dan bersyukur, menyatakan ini keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Masalahnya, ketika ingin menjadi orang kaya yang bersyukur, apa pikirannya kira-kira? Supaya jadi orang kaya, kan gitu. Saya ingin jadi orang kaya yang bersyukur. Saya akan bisnis yang berhasil. Ternyata sibuk dengan dunia, lupa amalan saleh. Itu yang banyak terjadi. Maka syukurilah apa yang ada, apa yang Allah beri. Kemudian sabarilah apa yang kurang. Itu saja. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan dari Allah SWT rahmat dan hidayah dan petunjuknya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dari kesesatan dan selamatkan di akhirat dari azab neraka. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.